vaksin Sinovac tiba di Balangan. Gubernur Kalsel tinjau kondisi pasca banjir. Gantikan Upi Wandi, Edi Yulianto dilantik menjadi anggota DPRD Balangan. DPRD usulkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Balangan. 82 desa terima BLT Dana Desa tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Rusmila, berikut batarbangan selengkapnya. Sebanyak 1.600 vaksin COVID-19 buatan Sinovac tiba di Balangan dengan pengawalan ketat dari Satuan Brimopolda Kalimantan Selatan dan disambut langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Erwan Megakarya Latif bersama jajaran di Kantor Dinas Kesehatan Kamis 28 Januari 2021. Sebanyak 1.600 vaksin COVID-19 buatan Sinovac tiba di Balangan dengan pengawalan ketat dari Satuan Brimopolda Kalimantan Selatan dan disambut langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Erwan Megakarya Latif bersama jajaran di Kantor Dinas Kesehatan, Kamis 28 Januari 2021. Ditemui usai kegiatan penerimaan vaksin, Erwan Megakarya Latif mengatakan vaksin yang telah diterima sebanyak 1.600 vial ini akan dilakukan untuk 2 kali pelaksanaan dan lebih diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Erwan juga menyampaikan rencana ke depan pihaknya akan melaksanakan pencanangan vaksinasi perwakilan dari unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat di hari Sabtu, kemudian pada Minggu sampai Senin dilaksanakan pendistribusian, dan Selasa pelaksanaan vaksin akan dilakukan di puskesmas. Sekitar 750 nakes di Balangan masuk dalam daftar yang siap untuk divaksin, dan vaksin yang sudah diterima ini pun disimpan di salah satu ruang pertemuan yang telah dialih fungsikan sementara. Yang pasti kalau dari segi umur dulu, kemudian kalau perempuan nggak boleh hamil, kemudian kalau pernah positif ya nggak boleh juga, dan beberapa penyakit komorbid yang lain. Dan itu kita akan lakukan screening pada saat pelaksanaan. Di tempat yang sama, Kepala Badan POM di HSU, Bambang Heri Purwanto menuturkan pihaknya akan melakukan pengawalan terhadap vaksinasi di wilayah Kabupaten Balangan. Vaksin yang ada tetap bermutu, sehingga kami konsen pada penyimpanan dalam vaksin sampai ke pendistribusian nanti di Puskesmas, sehingga suhu yang pas untuk penyimpanan vaksin adalah 2-8 derajat Celcius. Tak hanya pengawalan, Badan POM di HSU bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan juga bekerja sama untuk pemantauan terhadap kejadian ikutan pasca vaksinasi. Nanda Yuliarti dan juru kamera Muhammad Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur atau yang kerap dipanggil Paman Birin dampingi Ketua DPRD Supian HK dan Rem 101 Antasari Banjarmasin, Brigjen TNI Firmansyah dan rombongan kunjungi Kabupaten Balangan pasca banjir Senin 25 Januari 2021. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur atau yang kerap dipanggil Paman Birin didampingi Ketua DPRD Haji Supian HK dan Rem 101 Antasari Banjarmasin Brigjen TNI Firmansyah dan rombongan kunjungi Kabupaten Balangan pasca banjir. Sebelumnya Gubernur Kalsel bersama rombongan berangkat dari Landasan Udara Internasional Samsudinur untuk bertolak ke Balangan menggunakan 2 buah helikopter milik BNPB dan mendarat di Tugu Maritim Kabupaten Balangan Senin 25 Januari 2021.
Kedatangan Paman Birin beserta jajaran disambut langsung oleh Bupati Balangan Ansarudin, Ketua DPRD Balangan, Kapolres Balangan, dan Dim 1001 Amuntai Balangan, Kepala BPBD Balangan beserta jajaran lainnya. Selanjutnya, orang nomor 1 di Kalimantan Selatan ini langsung menuju ke posko utama bencana, yakni di lapangan RTH Dispora Balangan, untuk meninjau dampak dari banjir di Kabupaten Balangan menggunakan data yang dipampang oleh BPBD Balangan. Sahbiri Nur juga menginformasikan adanya bantuan dana yang diberikan sebanyak 1 miliar rupiah, yang 500 jutanya berasal dari Presiden melalui BNPB dan 500 juta sisanya berasal dari Provinsi Kalsel serta memberikan bantuan sembako. Dan tentunya kita ingin memastikan bahwa kondisi terakhir sampai hari ini ternyata alhamdulillah dari laporan Pak Bupati tadi agak sudah terkendali ya, walaupun masih ada tadi yang jalan yang harus segera barangkali untuk mengantisipasi ke depannya. Karena bahu-membahu masyarakat kita. Sahbiri Nur berjanji akan terus memantau kondisi warga yang terdampak banjir dan mengajak seluruh unsur SKPD lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten untuk bergerak dan berusaha semaksimal mungkin dalam memastikan kondisi warga yang terdampak banjir. Sementara itu, Bupati Balangan Ansarudin yang juga berada di lokasi menuturkan kedatangan Gubernur Kalsel untuk meninjau langsung situasi posko tanggap bencana yang ada di Kabupaten Balangan. Dan tadi sudah kita laporkan keadaan situasi banjir di Kabupaten Balangan, alhamdulillah sudah surut semua, dan yang tadinya ada beberapa desa yang longsor juga jalannya sudah kita bersihkan sehingga arus komunikasi jalan sudah bisa dilewati. Ansarudin juga berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dari Pemprov Kalsel serta masih banyak bantuan lainnya untuk membantu penanganan pasca banjir di wilayah Kabupaten Balangan. Muhammad Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Edi Yulianto dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Balangan sebagai pengganti antar waktu masa jabatan tahun 2019-2024, menggantikan almarhum Upi Wandi. Pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Balangan dari PDIP ini berlangsung dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Balangan masa jabatan 2019-2024 di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Balangan, Selasa 26 Januari 2021. Edi Yulianto dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Balangan sebagai pengganti antar waktu atau PAW masa jabatan tahun 2019-2024, menggantikan almarhum Upi Wandi. Pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Balangan dari Partai PDIP ini berlangsung dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Balangan masa jabatan 2019-2024 di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Balangan, Selasa 26 Januari 2021. Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Asani Fauzan dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kabupaten Balangan hasil pengganti antar waktu periode 2019-2024 ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dilalui sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asani Fauzan juga menambahkan kehadiran DPRD sebagai wakil rakyat yang wajib menempatkan diri untuk menjembatani aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Balangan karena keberadaan di ruang yang terhormat ini atas dukungan suara rakyat. Sementara itu, Bupati Balangan diwakili staf ahli bidang pemerintahan dan hukum, Sutikno, menyampaikan sesuai dengan ketetapan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan nomor 188-033-033-Kub-2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan sisa masa jabatan 2019-2024
mengamanatkan bahwa selain kepala daerah, DPRD juga merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah, sehingga DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan kepala daerah untuk mencapai tujuan penyelenggara pemerintah daerah. Oleh karena itu, kemitraan yang sejati antara DPRD dengan kepala daerah merupakan persyaratan mutlak guna menjamin optimalnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dalam membuat kebijakan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan yang berkualitas, maju, dan sejahtera. Pengucapan sumpah atau janji ditandai dengan penyematan PIN DPRD Balangan kepada anggota DPRD Kabupaten Balangan PAW periode 2019-2024 oleh Ketua DPRD Balangan. Bella Kirarendra dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Jelang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, DPRD Kabupaten Balangan adakan rapat paripurna dengan agenda usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Balangan masa jabatan tahun 2016-2021 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Selasa 26 Januari 2021. Jelang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan adakan rapat paripurna dengan agenda usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Balangan masa jabatan tahun 2016-2021 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Selasa 26 Januari 2021. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Balangan, Asani Fauzan mengungkapkan rapat paripurna ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Balangan nomor 170/000-DPRD-2021. Pihaknya selaku pimpinan DPRD mengumumkan usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Balangan masa jabatan 2016-2021 dikarenakan berakhir masa jabatannya dihitung mulai tanggal 17 Februari 2021 yang akan datang. Bupati Balangan, Ansyaruddin, dalam pidatonya yang disampaikan staf ahli bidang pemerintahan dan hukum, Sutikno mengucapkan selamat kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa jabatan 2021-2024, yaitu Abdul Hadi dan Supiani, dan mendoakan semoga bisa menjalankan amanah yang tidak ringan ini. Ansyaruddin juga mengajak semua pihak yang sebelumnya berkubu-kubu saat pilkada agar bersama dalam satu tujuan, yaitu membaktikan diri untuk membangun Banua, memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan serahkan bantuan langsung tunai dana desa tahap 1 tahun anggaran 2021 di kantor Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Selasa 26 Januari 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Rusmila mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemkab Balangan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan serahkan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa atau DD tahap 1 tahun anggaran 2021 di kantor Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Selasa 26 Januari 2021. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, Uray Nur Iskandar mengatakan, untuk BLT dana desa tahap pertama tahun 2021 akan dijalankan ke 82 desa yang sudah siap APBDes-nya. Sesuai arahan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BLT DD 2021 akan diberikan mulai Januari hingga Desember tahun ini. Akan menyerahkan BLT dana desa bulan pertama ini yang besarnya 300.000
per kakak per bulan yang insya Allah akan disampaikan atau diserahkan selama 12 bulan. Bupati Balangan Ansarudin menyampaikan, penyerahan BLT perdana ini diberikan kepada 71 kakak yang berhak menerima dana tersebut di Kabupaten Balangan, tepatnya di Desa Dahai. Sebagaimana diketahui, di dalam penerimaan ini tentunya ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi, yang mana di desa tersebut harus segera menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya. Jadi kita mengharapkan kepada masyarakat dengan adanya bantuan langsung tunai ini mengurangi beban, karena kita melihat dampak dari COVID-19 ini masih ada gitu ya. Sementara itu, Kepala Desa Dahai Sulaiman mengucapkan rasa terima kasih atas ditunjuknya Desa Dahai sebagai desa yang pertama untuk penyerahan perdana BLT ini. Yang pertama tentunya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, dalam hal ini Dinas PMD Kabupaten Balangan yang memotivasi kami di Desa Dahai supaya tepat waktu untuk penetapan APBD 2021 ini. Nanda Yuliarti dan juru kamera Nanang Pindri Pajrianur melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.